Rileks, tenang, damai. Sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua selalu dalam kondisi kesadaran jiwa tenang. Makin mudah masuk pada ketenangan. Makin mudah bisa mengakses damai yang ada pada ketenangan. Sehingga ketika kedamaian muncul, bahagia itu akan menjadi makin mudah kita dapatkan. Dan itu semua bisa terpancarkan ke sekitar kita, bisa menular ke orang-orang yang ada sekitar kita. Oke Sobat RTD, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai pasrah dan iman. Beberapa saat yang lalu saya sharing dengan beberapa kawan, beberapa sobat begitu, yang intinya adalah mengenai kepasrahan. Banyak orang yang memasrahkan semuanya, membiarkan semuanya. Biarkan aja, nanti takdir pasti akan membawa. Kemana? Nah itu dia. Maka nasibnya pasti akan berubah. Berubah menjadi apa? Makin baik atau makin belangsak ke bawah, tengkurap, nyungsep ke titik yang lebih dasar lagi, bahkan masuk ke dalam tanah misalnya. Bukan hanya mentok. Membiarkan aja apa yang terpikirkan, terasakan ke alam semesta. Biarkan semesta ini menjadi hakimnya. Hukum tarik-menarik energi menjadi sarananya. Biar nanti hakimnya yang memilih mana yang terbaik yang ada di pikiran serta perasaan yang akan terwujud. Begitu katanya. Oke, ya. Semua boleh. Semua punya pendapatnya masing-masing. Semua bisa mengerjakan sesuai dengan pendapatnya juga. Boleh saja. Bisa jadi orang yang sharing pada saya itu sudah punya segalanya dalam hidup. Bisnisnya bagus, menghasilkan passive income yang sangat besar bagi dirinya serta keluarganya. Dirinya dan keluarganya sudah termanage, teropeni bahasa Jawanya dengan baik, lebih dari baik, more than enough. Bisa jadi, tapi bisa jadi juga dia dalam kondisi di bawah normal. Menurut sosial masih sangat kekurangan. Menurut spiritual masih berada pada kesadaran diri palsu. Jiwanya masih tidak berada pada ketenangan. Bisa jadi begitu, bisa jadi. Hidup berada pada garis kemiskinan, bisa jadi. Masih dipenuhi dirinya dengan hal-hal yang bersifat duniawi, keinginan yang akan itu yang belum terpenuhi, keinginan akan ini yang tidak tercapai. Akhirnya amarah meluap-meluap, emosinya meledak-ledak. Semua dihalalkan. Bisa jadi, semua bisa terjadi di alam semesta ini. Mungkin bisa terjadi di tempat ini, atau mungkin di timeline yang lain, di dimensi yang lain. Bisa jadi. Nah, bagaimana menurut saya? Menurut saya pribadi, kepasrahan itu Hai Akasa, say hi. Hai. Say hi. Hai. Oke. Kepasrahan itu harus didahului dengan iman yang benar. Halo sob. Oke. Say hi. How are you Akasa? Hai. Oke.
Bye. Aku Bye-bye. jogging dulu. Oke. Be careful. Have fun. Ini buat apa? Atau ada pencet? Have fun. Oke. Oke, maaf iklan ya. Lanjut lagi. Kepasrahan itu harus didahului dengan iman. Jika imannya benar, pasrahnya juga kemungkinan besar benar. Iman atau percaya itu harus didahului misalnya kepada Tuhan. Itu harus didahului dengan sebuah pertemuan. Pertemuan yang menyebabkan selalu ada koneksi, selalu ada interaksi yang interaktif, saling berbalas. Kemudian dari interaksi itu akan menjadi lebih percaya, lebih yakin, lebih mengimani. Karena ada yang memandu, karena ada yang memberitahu, karena ada yang menunggu, ada yang melatih setiap saat. Itu versi saya. Jadi temui dulu Tuhan, nggak usah jauh-jauh. Jalan terdekat untuk ketemu Tuhan adalah masuk ke dalam diri, karena di sana ada wakilnya, ada percikan, sepercik dari cahayanya yang diberikan kepada kita supaya kita bisa terhubung secara langsung dengan Tuhan itu sendiri. Jika kita bisa masuk ke sana, maka itu akan membangkitkan kesadaran Tuhan. Kesadaran Tuhan itu jika bangkit, akan muncul navigator kehidupan. Navigator ini adalah yang selalu menemani kita, selalu memberi bantuan kepada kita, memberi masukan kepada kita, menolong kita. Seperti Tony Stark, bila memakai armor Iron Man ya, armor baju besinya, maka akan ditemani oleh Jarvis atau Friday. Bahkan bila tidak menemani pun, Jarvis atau Friday selalu menemani. Armornya tidak dipakai, tapi Jarvis atau Friday-nya sudah built-in ada di, misalnya di jamnya. Jamnya tidak dipakai, mungkin ada di implant chip yang membuat Jarvis atau Friday selalu muncul. Jarvis atau Friday adalah artificial intelligence, sebuah komputer yang dibuat oleh Tony Stark. Nah, di dalam diri kita ada navigator seperti itu, artificial intelligence seperti itu, yang saya sebut sebagai navigator. Itu yang selalu menemani kita, itu yang selalu memberi bantuan kepada kita, itu yang membuat sudut pandang kita dalam melihat sesuatu menjadi luas sekali. Dengan iman itu, kesadaran kita akan meningkat. Jika meningkat, terus masuk pada kesadaran Tuhan, maka akan membuat navigator muncul. Navigator ini yang memberikan masukan-masukan, input, yang memperkaya sudut pandang kita akan sebuah hal. Sehingga kita bisa tahu banyak hal. Sehingga akan menjadi lebih mudah untuk mengambil keputusan. Atau mungkin pasrahkan saja kepada navigator untuk memberitahu harus ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, berhenti, stop, mundur ke belakang, atau terus maju berlari, atau berjalan pelan-pelan. Jadi begitu, pasrah harus didahului dengan iman. Kalau nggak ada iman ya nggak tahu kemana. Bayangkan apa yang terbawa ke alam semesta. Bagaimana kita tahu bahwa nanti alam semesta akan memilihkan yang positif? Karena alam semesta menurut saya pribadi akan merespon apapun yang kita kirimkan. Jika lebih besar positif yang ada dalam diri kita, maka positif itu yang akan diwujudkan. Bukan itu kalau dari sisi positif dan negatif, tapi kalau dari sisi A, B, C, D, E, F, G, mana yang paling dominan itulah yang akan direspon. Yang lainnya random. Jadi yang mana mau direspon sama alam semesta? Oleh hakimnya, yang paling dominan. Jadi kalau kita mau pasrahkan semua ke alam semesta, biarkan alam semesta yang memilih, ya dia pasti akan memilih yang paling dominan yang ada dalam diri kita. Yang mana? Lah gimana kalau ada yang negatif? Ya yang negatif itulah terus yang jadi. Negatif itu terus yang jadi nasib kita. Bisa A, B, C, D, E, F, G sampai Z kesempatan yang terjadi. Dan semuanya juga ada dalam diri kita. Mulai dari yang terpikirkan sampai yang seolah-olah tidak pernah terpikirkan, terbayangkan padahal ada di sana.
kitanya aja yang nggak sadar, kitanya aja yang sok bilang nggak pernah mikir begini, nggak pernah mikir begitu. Tapi sebenarnya ada. Kalau kita bisa masuk pada kesadaran yang tepat, pikiran akan teramati. Makin sering kita lakukan itu, makin detail yang bisa kita amati. Akhirnya oleh guru-guru spiritual yang luar biasa, master-master yang luar biasa, itu bisa dikendalikan mana yang terkirimkan ke alam semesta, sehingga itu juga yang akan terwujud melalui hukum semesta. Jadi kalau mau pasrah, pakailah iman yang benar. Kalau tidak, itu seperti kita sedang mutung, ngambek, pasrah. Tapi saya yakin Sobat RTD tidak begitu. Jika Sobat RTD sudah bisa mulai tenang, sudah bisa mulai merilekskan diri lah, santai, nikmati kondisi, nikmati sekitar. Tadi ada akasa main kesini, ya sudah saya nikmati, nggak saya marah-marahin. Kalau saya marah-marahin, dia makin tegang, makin penasaran, pasti makin akan ngerecokin terus, pasti makin akan main di sekitar saya, karena dia penasaran. Ya udah, biarkan saja seperti apa adanya, biarkan mengalir. Akhirnya dia tahu juga harus kemana dia jalan, tidak diarahkan main di sekitar saya. Tapi pun kalau main, ya mungkin bukan waktu saya bikin video, mungkin setelahnya saya bikin sharing yang lain. Jadi begitu Sobat RTD. Saya yakin Sobat RTD bisa lebih rileks, nikmati suasana. Itu akan memudahkan untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Biasakan itu, biasakan saja. Saya pun begitu. Kalau tidak dibiasakan, maka seringkali makin sulit masuk pada kesadaran jiwa tenang. Itu seperti investasi. Sedikit, lama-lama jadi banyak. Sedikit masuk, lama-lama jadi banyak masuk pada kesadaran jiwa tenang. Makin terbiasa. Energi jiwa tenangnya itu makin terkumpul. Investasi jadi makin besar, makin mudah dipergunakan. Bisa dipergunakan pada setiap saat kita butuhkan. Energi dari jiwa tenangnya bisa membuat kita masuk pada dalam jiwa tenang. Dan jangan lupa, yang tadi baru saya sadari adalah saya sering kelupaan untuk mensyukuri kenikmatan masuk pada jiwa tenang itu. Syukuri, berterima kasihlah pada Tuhan dan semestanya yang sudah memberikan kita kesempatan sedikit aja masuk pada kesadaran jiwa tenang. Syukur ini tadi yang akan membuat atau mengkonfirmasi adanya ketenangan dalam diri kita. Syukur ini juga yang membuat pikiran kita makin tahu, makin banyak mengakses ketenangan. Hai, say hi ya Kasa. Nice to see you, Ding. Oh, see you Sob. Nice to see you, Ding. Oh, nice to see you. Dan Oke. Semua apa? Jangan lupa perbanyak masuk pada kesadaran jiwa tenang. Perbanyak syukur. Syukuri aja sedikit-sedikit. Lama-lama itu akan menjadi banyak. Pikiran akan mengkonfirmasi dengan syukur itu tadi. Begitu dikonfirmasi, makin lama makin akan mewujud masuk pada seluruh bagian dari diri kita. Sampai sel-sel yang terkecil pun akan merasakan. Salah satu sahabat saya yang kemarin baru meninggalkan saya sudah berbahagia dengan penciptanya, innalillahi rajiun, dari Tuhan, bersama Tuhan, kembali kepada Tuhan, pernah bilang kepada saya, yang namanya Mas Bayu Suseno dari Semarang, apapun kondisinya, alhamdulillah selalu ada ketenangan dalam diriku. Walaupun fisikku sedang ada masalah, butuh perbaikan, tapi aku bersyukur masih ada ketenangan dalam diriku, sehingga aku tahu harus memperbaiki fisikku. Akhirnya dia pernah stroke, stranded, bed rest total. Tapi 1,5 tahun kemudian
semua akibat stroke itu hilang. Dia bisa berjalan, dia bisa berbicara, bisa naik motor, bisa melakukan latihan-latihan kecil, latihan-latihan fisik sendiri. Jadi tidak ada masalah. Walaupun setelah itu 6 bulan kemudian tiba-tiba sakit, livernya bermasalah, dan dalam senyum dia meninggalkan dunia ini. Betapa menyenangkannya. Saya selalu ingat pesan dari sobat itu. Salah seorang peserta program saya di tahun awal-awal, mungkin dari Kaskus, itu tahun 2012 sampai sekarang, itu dia menjadi sobat saya. Saya selalu ingat pesanmu, sobat. Jaga selalu tenang dalam tiap kondisi. Begitulah yang akan kita wujudkan, sobat RPD. Gitu aja sharing saya. Maaf kalau ada banyak salah dalam kata serta kalimat. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa, please like, comment, subscribe, dan share video-video saya ya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.